Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita sama-sama masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan panjang umur sehingga kita bisa bertatap muka bermuajah di ruangan kantor KUA Kecamatan Batara. Baiklah Ustaz, pada pagi hari ini saya ingin menanyakan perkenalan terlebih dahulu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di podcast Rumah saya. Setelah di launching, ini perdana kita pakai. Alhamdulillah. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Mungkin Ustaz dari rumah pada pagi hari ini saya ingin berbincang-bincang, ingin menanyakan Ustaz seputar masalah ekoteologi. Kira-kira apa ya Ustaz ya ekoteologi itu Ustaz? Baik. Jadi kalau kita lihat makna ekoteologi ini, ilmu yang membahas tentang hubungan manusia dengan alam. Jadi ternyata kita sebagai manusia yang dijadikan Allah sebagai khalifah di bumi, ternyata ada hubungan timbal balik dengan alam gitu kan. Nah, jadi ketika kita mungkin menjaga alam, kita bersahabat dengan alam, maka alam itu juga akan bersahabat dengan kita. Jadi kira-kira ada timbal balik. Jadi seperti lagu Ebit GAG kata beliau, mungkin alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Gara-gara manusianya itu. Jadi dari potongan lagu itu kita bisa mengambil makna juga bahwa ternyata manusia itu punya hubungan dengan alam, hubungan timbal balik. Ketika kita menjaga alam dengan baik, kemudian melestarikan alam, menjaga alam, maka alam itu akan memberikan dampak yang positif terhadap kita. Berarti Ustaz kalau gitu kira-kira apa manfaat kalau kita menjaga kelestarian alam dan nanti ketika kita mengabaikan atau tidak memperdulikan kelestarian alam tersebut, kira-kira dampak yang ditimbulkan itu seperti apa? Kira-kira Baik. Jadi ketika kita mungkin tidak menjaga alam, katakanlah kita merusak lingkungan, atau mungkin kalau kita lihat di kampung kita, sungai yang mengalir dulunya mengalir di belakang rumah kita. Kalau kita lihat sekarang sudah tidak asri lagi, sudah kotor. Karena lingkungan tidak dijaga, mungkin karena parit sungainya nggak dijaga, sehingga tidak lagi bisa menghasilkan air yang baik. Dulu kalau kita lihat di kampung kita tuh, anak-anak kita terjun mandi ke sungai gitu. Kita bersama waktu kita kecil mandi di parit dengan begitu senangnya dengan bercengkrama dengan teman-teman. Tapi kalau kita lihat sekarang, pemandangan itu nyaris seperti tidak ada lagi. Sudah terkikis karena dengan terjaga lingkungan. Tidak terjaganya lingkungan tadi. Jadi ketika kita tidak menjaga lingkungan, maka sebenarnya itu imbasnya kepada kita juga. Karena kita sebagai pengguna alam ini. Makanya ketika kita mengeksploitasi alam, itu tidak boleh secara besar-besaran. Ya katakanlah contoh kecil lah. Contoh kecil, kita ngambil ikan di sungai, ya kan? Nah, itu dengan cara diracun ya. Diracun. Padahal kalau cuman dicari aja dapat sebenarnya. Atau dengan cara mancing kan? Nah, lebih nikmat mancing tuh, walaupun mungkin seharian nggak dapat. Tapi nikmatnya luar biasa. Jadi ketika kita mengambil ikan itu dengan cara kita racun, sehingga semua mati. Tidak hanya ikan, semua ya makhluk yang ada di sungai itu akan mati. Dan juga imbasnya air sungai itu menjadi kotor.
Mungkin kalau dalam konteks yang lebih besar lagi, mungkin ya alam yang lebih besar ini. Seperti halnya tentang hutan. Sekarang hutan itu sudah hampir habis, Ustaz. Hampir habis. Apa namanya itu? Illegal logging. Banyaknya Penebangan orang yang menebang hutan, penebangan secara liar, kemudian dibawa entah kemana, ada yang dijual, ada yang dikemas, dan sebagainya. Akhirnya hutan sekarang nggak ada lagi. Yang dulunya hutan banyak ditebang, kemudian didirikan di sana pemukiman, kemudian didirikan di sana kantor-kantor. Akhirnya tidak ada penghijauan kembali. Akhirnya hutan itu habis, lagi ditambah dengan polusi kendaraan yang semakin banyak. Tentunya itu juga mengganggu kesehatan kita. Jadi itu secara umum mungkin contoh-contoh simpel saja yang kita lihat. Jadi itu sementara. Mungkin terakhir Ustaz, bagaimana peran kita Ustaz kira dalam menjaga alam? Pertama, penting membangkitkan kembali semangat dalam penghijauan. Salah satunya ya. Salah satunya. Kita kembali menanam pohon. Makanya satu orang menanam pohon 2, Ustaz. Satu orang 2. Kenapa 2? Karena kalau kemungkinan satu mati, satu masih ada satu hidup. Gitu. Atau yang punya kita kedua-duanya mati, punya Ustaz Halim hidup. Jadi ada tetap penghijauan. Jadi tetap penghijauan itu tetap berlanjut, tetap berjalan gitu. Maka ini juga kita kejarkan juga, ya khususnya kita yang tinggal di perkotaan, yang sekarang sudah tidak ada lagi hutan, habis sudah ditebang, jadi pemukiman, jadi kantor-kantor dan sebagainya. Maka ini menjadi inisiatif kita sebagai Khalifatul Ard, kita menjaga bumi dengan cara yang pertama tadi, Ustaz, dengan cara kita kembali menanam. Seperti yang kemarin di launching oleh Menteri Agama kemarin kan, Ustaz, berapa nanam kemarin? Kebetulan kalau kami kemarin satu-satu tuh. Iya. Jadi kalau mati kebetulan alhamdulillah itu dan mudah-mudahan hidup dan jadi penghijauan. Baik. Kalau hidup alhamdulillah. Mudahan. Kemudian yang kedua, ada juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya menanam. Kata beliau, ini kalau nggak salah redaksi hadisnya seperti ini. In qamatis sa'ah. Nanti kalau salah dia benar kan. In qamatis sa'ah. Jika terjadi hari kiamat. Ini hari kiamat hari ini. In qamatis sa'ah. Jika terjadi hari kiamat. Wa fi yadi ahadikumul fasilah. Di tanganmu ada bibit. Ini terjadi hari kiamat hari ini. Di tangan kita ada bibit. Kata Nabi, ya rizq, maka tanamlah. Karena ketika kita menanam, ya hari ini kita menanam, maka kita mungkin tidak menikmati apa yang kita tanam tuh, tapi generasi kita, anak-anak kita, kemudian cucu kita, orang-orang yang hidup setelah kita, insya Allah akan menikmati apa yang kita. Ustaz mungkin punya banyak kebun enggak? Kalau kebun ya tidak banyak, cuma ada pohon kelapa, Ustaz. Mungkin pohon kelapa yang ada di kebun Ustaz itu mungkin bukan Ustaz yang nanam kan? Ya. Mungkin orang tua kita dulu, nenek-nenek kita dulu, sehingga kita bisa menikmati hasil kelapa lah katakan yang ditanam oleh orang tua kita dulu. Kita petik degannya, kelapa mudanya, kemudian kita tangkap. Nah, jadi itu jasa dari orang-orang tua kita dulu yang telah menanam pohon demi generasi berikutnya kita ini. Jadi harapan kita juga tentunya kita yang hidup setelah mereka, hari ini kita mampu nanti juga mewariskan tanaman kepada anak-anak kita, cucu kita, dan orang-orang yang hidup setelah kita, agar kita tentu mendapat amal jariah juga saja. Jadi bagian amal jariah, insya Allah. Jadi itu saja Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawaban
akan yang telah disampaikan. Sehingga mudah-mudahan ilmu yang kami dapat ini bisa sebarluaskan kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Mungkin ini saja. Baik, Ini Ustaz. baik, itu saja kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ustaz dengan cepat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.